Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mukni Labib Ilhamuddin Is-As-Siddiqi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah di kelas HKII ini, dan teman-teman yang semoga berbahagia. Pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Aji Prasetyo dengan NIM 101200234 dan Sinta Nurhayati dengan NIM 101200242. Kami akan menyampaikan materi terkait kawin kontrak. Langsung saja, kawin kontrak terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, nas tentang kawin kontrak, kedua, reinterpretasi tentang nas kawin kontrak, dan yang ketiga, kawin kontrak menurut hukum positif Indonesia. Poin yang pertama, nas tentang kawin kontrak. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia mengatakan, mut'ah pada awal Islam ialah mut'ah wanita. Seseorang datang di suatu negeri dengan membawa dagangannya, sedangkan dia tidak mempunyai orang yang bisa menjaganya dan mengumpulkan barang perniagaannya kepadanya. Lalu, dia menikahi seorang wanita hingga waktu yang diperlukannya untuk menyelesaikan hajatnya. Kala itu, ayat Al-Quran yang berlaku ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famastamta'tum bihi minhunna fa'tuhunna ujurahun. Dengan artian, maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna. Quran Surat An-Nisa, Juz 4 ayat 24. Dilihat dari kejadian tersebut, maka mut'ah pada awal Islam adalah mut'ah wanita. Namun, kemudian mut'ah ditinggalkan dan ditetapkan nikah permanen. Jika mau, dia boleh menceraikannya, dan jika suka, dia tetap menjadikannya sebagai istri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man kana tazawwaja amra'atan ila ajalin falyu'tiha ma summiyalaha wala yastarji mimma a'taha say'an wa yufarriqha fa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Dengan artian, barang siapa yang telah menikahi seorang wanita hingga waktu tertentu, maka berikan kepadanya apa yang setara untuknya, dan tidak meminta dikembalikan tentang sesuatu yang telah diberikan kepadanya, serta menceraikannya, sebab Allah Azza wa Jalla telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abdur Razak. Poin yang kedua, reinterpretasi tentang nas kawin kontrak. Asbab al-wurud, hadis tentang nikah mut'ah memiliki 2 versi, yaitu sejak permulaan Islam, nikah mut'ah sudah diperbolehkan. Nikah mut'ah dilakukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sedang bepergian dan jauh dari istri mereka, karena kebutuhan biologis mereka yang mendesak. Kedua, hadis tersebut muncul ketika sahabat bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan. Ketika itu, tidak ada satupun kaum wanita yang berada di antara mereka. Maka, sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah harus mengebiri diri? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Lalu, pada saat itu Rasulullah memberi kemudahan pada sahabat untuk menikahi para wanita dalam jangka waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Nikah mut'ah juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Zubair Az-Zahabi yang menikahi Asma binti Abu Bakar dengan pernikahan secara mut'ah, dan dari pernikahan tersebut melahirkan Abdullah ibnu Zubair dan Urwah ibnu Zubair yang menjadi pemuka di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharamkannya nikah mut'ah diawali pada masa Perang Khaibar 7 Hijriah 628 Masehi. Diperbolehkan lalu akhirnya diharamkan lagi pada masa Fathu Makkah 8 Hijriah 630 Masehi. Diperbolehkan selama 3 hari pada tahun Autas dan diharamkannya kembali 8 Hijriah 630 Masehi. Diharamkannya pada saat Haji Wada
11 Hijriah 632 Masehi. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hukum nikah mut'ah haram sampai hari kiamat. Poin yang selanjutnya yaitu adalah kawin kontrak dalam hukum positif Indonesia. Hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan definisi perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian. Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam yang pertama yaitu dua unsur pokok yang menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian dalam artian unsur subjektif. Yang kedua, dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian dalam artian unsur objektif. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, baik dalam bentuk dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal, dan hak mewaris. Syarat objektif selanjutnya yang tidak dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, 5, dan 6. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu atau lamanya perkawinan, imbalan yang diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Menurut Yuli Purnomo Sidi, SHMH, apabila suatu perkawinan didasarkan atas suatu perjanjian mengenai jangka waktu dari perkawinan tersebut, atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak, itu secara legalistik formal tidak diperbolehkan dan memang tidak dapat dibenarkan karena berpacu kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga harus berpegangan pada formalitas. Oleh karena itu, sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah undang-undang perkawinan, peraturan menteri, dan peraturan lainnya, maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.